Di sebuah wilayah kampung yang makmur, bernama Banua Merancang, rakyat hidup rukun di bawah kepemimpinan seorang kepala wilayah yang bijaksana, Rangga Batara. Kampung itu dikelilingi hutan bambu, ladang subur, dan sungai yang jernih. Di antara penduduknya, tinggal sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Ini Baritu dan istrinya, ini Kabayan. Meski rumah mereka hanyalah gubuk sederhana di pinggir rimba, mereka saling menyayangi dan hidup penuh kesabaran. Namun satu hal yang kerap membuat hati mereka pilu, hingga senja usia, keduanya belum juga dikaruniai keturunan. Suatu sore, ketika kabut tipis turun di perbukitan, ini Baritu duduk termenung di balai-balai bambu. Tiba-tiba, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara kawanan anjing menggonggong panjang. Awalnya ia mengabaikan, tetapi gonggongan itu semakin nyaring, seolah memanggil-manggil. Diliputi rasa penasaran, ia bangkit, menggenggam tongkat kayu penyangga langkahnya, lalu perlahan melangkah menyusuri jalan setapak menuju sumber suara. Di tengah rumpun bambu yang lebat, cahaya senja menimpa sesuatu yang mencolok. Ini Baritu terperanjat. Di dalam sebilah bambu yang telah terbelah tergeletak sesosok bayi mungil yang terbungkus kain kuning. Bayi itu tampak hangat, matanya tertutup, napasnya teratur. Ia menoleh kanan kiri, tak melihat siapapun. Hatinya berguncang. Apakah ini pertanda dari Yang Maha Kuasa? Apakah engkau akhirnya mendengar doa kami? Batinnya, dengan kedua tangan yang gemetar, ia mengangkat bayi itu perlahan, mendekapnya di dada. Rasa haru bercampur bahagia merayapi sekujur tubuhnya. Ia pulang terburu-buru ke gubuk. Saat ini Kabayan melihat suaminya datang dengan bayi yang terbungkus kain kuning di pelukan. Ia menangis terisak. Dalam keterharuan, ini Baritu menceritakan bagaimana ia menemukannya. Seakan-akan bayi itu dikirim langsung oleh dewa untuk menghapus sepi dalam hidup mereka. Beberapa minggu pun berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Tangisnya menyejukkan hati. Mereka memberi nama Badit di patung, yang berarti bayi yang berasal dari bambu. Namun, tak lama kemudian, kejadian ganjil lain terjadi. Suatu siang, saat ini Kabayan seorang diri di rumah. Ia tengah menumbuk padi di sudut dapur. Tiba-tiba terdengar tangisan bayi lain, melengking pilu. Tetapi bukan suara Badit di patung yang sedang terlelap. Dengan jantung berdegup, ia mengikuti suara itu. Langkahnya tergesa-gesa menuju sudut ruangan. Di sana, di lantai bambu, teronggok sebuah keranjang anyaman rotan yang tak ia kenali. Dalam keranjang itu, terbaring seorang bayi perempuan berkulit bersih. Parasnya amat elok, rambutnya hitam lebat. Bayi itu menangis sejadi-jadinya. Ini Kabayan memandang sekeliling. Lagi-lagi, tak ada siapapun. Air matanya menetes. Bayi siapakah ini? Apakah ini juga titipan Yang Maha Kuasa bagi kami? Dengan penuh kasih, ia mengangkat bayi itu dalam pelukan. Ketika ini Baritu pulang, ia menceritakan kejadian itu dengan suara bergetar. Keduanya pun yakin bahwa kedua bayi itu adalah anugerah yang tak ternilai. Bayi perempuan itu diberi nama Badit di Kurindan, artinya bayi dalam keranjang. Sejak hari itu, rumah sederhana mereka tak lagi sunyi. Suara tangis dan tawa dua bayi itu menjadi penawar sepi dan penghapus luka panjang sepasang hati yang lama merindukan buah cinta. Kian hari berlalu, kedua bayi itu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, periang, dan sangat disukai banyak orang. Teman-teman sebaya mereka selalu senang bermain bersama. Bahkan orang-orang dewasa serta para sesepuh pun menaruh kasih sayang yang dalam, terutama kepada Badit di patung kecil. Namun, kebahagiaan itu sempat diselimuti duka ketika kedua orang tua asuh mereka, ini Baritu dan ini Kabayan, berpulang ke hadapan Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, kedua anak tersebut diasuh dengan penuh perhatian oleh 7 orang dayang Rangga Batara. Rangga Batara sendiri mengambil peran sebagai pengasuh sekaligus guru bagi Badit di patung. Ia mendidiknya dengan telaten, mengajarkan ilmu bela diri, cara berburu, serta kiat-kiat bertahan hidup di dalam rimba. Seiring waktu, Badit di patung tumbuh menjadi pemuda yang cekatan, berani, dan terampil. Namanya pun kian tersohor, bukan hanya di Banua Merancang, melainkan hingga ke banua lain di sekitarnya. Banyak pemuda sebaya dan orang-orang dewasa yang kagum pada kecakapannya, sehingga perlahan ia pun memiliki banyak sahabat dan pengikut setia yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Atas pertimbangan para tetua Banua Merancang dan beberapa tokoh adat dari beberapa banua serta tak lupa dengan persetujuan Rangga Batara, akhirnya Badit di patung dipilih menjadi raja dari kerajaan baru yang terbentuk melalui penggabungan beberapa banua, Banua Merancang, Banua Lati, Banua Rantau Buyut, Banua Pantai, dan Banua Quran. Wilayah yang luas itu kemudian menjadi satu kesatuan bernama Kerajaan Berau, dengan pusat pemerintahan di Banua Lati. Setelah penobatannya sebagai raja, Badit di patung dianugerahi gelar kebesaran Aji Surya Nata Kesuma, menandai awal babak baru dalam sejarah kerajaannya. Di sela kesibukannya memerintah Kerajaan Berau, Aji Surya Nata Kesuma tak pernah melupakan amanat serta rencana mendiang kedua orang tua angkatnya, ini Baritu dan ini Kabayan. Sejak lama,
Kedua tokoh yang dihormati itu berkeinginan untuk menjodohkan Aji Surya Natakesuma dengan saudarinya, Badit di Kurindan. Maka ketika waktu yang telah ditentukan tiba, Aji Surya Natakesuma pun mempersunting Badit di Kurindan, yang setelah menikah bergelar Aji Permaisuri. Pernikahan agung itu bukan hanya penyatuan dua jiwa, tetapi juga ikatan kekeluargaan yang memperkokoh wibawa kerajaan. Beberapa bulan berselang, keduanya dikaruniai keturunan yang kelak menjadi penerus tahta Berau. Sementara itu, demi memperluas pengaruh dan menjaga stabilitas wilayah, pihak kerajaan Berau mulai mengutus para hulu balang dan juru runding untuk mengajak para pemimpin wilayah sekitar agar bergabung dalam payung kekuasaan Berau. Sebagian besar kelompok dan banua dengan tangan terbuka menyatakan kesediaan menerima perlindungan dan persatuan yang ditawarkan. Namun sebagian kecil kelompok yang masih berpegang pada kedaulatan lama memilih menolak. Penolakan ini kemudian disikapi para panglima perang kerajaan dengan tindakan representatif, mulai dari penjatuhan sanksi, hukuman, hingga operasi penaklukan yang akhirnya membuat mereka tunduk pada kewibawaan kerajaan Berau. Sebagai ungkapan rasa syukur karena memiliki seorang raja yang adil dan bijaksana, sejumlah petinggi dari berbagai wilayah, baik di dalam kerajaan maupun dari negeri-negeri seberang, dengan rela hati mempersembahkan hadiah dan upeti. Emas, hasil bumi berupa pala, sarang burung walet, rotan, dan berbagai komoditas berharga lain terkumpul di istana. Sebagian dari persembahan itu kemudian ditukar secara barter dengan kerajaan Banjar maupun kerajaan yang ada di Jawa yang antara lain meriam tangan cetbang amunisi, bubuk mesiu, tombak, perisai, dan pedang. Langkah ini ditempuh guna memperkuat pertahanan pasukan kerajaan yang kian hari semakin besar seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Berau. Sejak penobatannya sebagai raja pada tahun 1377 Masehi, Aji Surya Natakesuma dikenal luas sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan mengayomi rakyat. Di bawah pemerintahannya, masyarakat kerajaan Berau hidup makmur dan sentosa, hingga akhirnya, pada tahun 1401 Masehi, setelah 24 tahun memimpin dengan penuh kebijaksanaan, Aji Surya Natakesuma tutup usia pada umur 60 tahun, kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kepemimpinan kerajaan kemudian diteruskan oleh anak keturunannya, melanjutkan warisan kejayaan yang telah dibangun dengan susah payah.